Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 40. Di ruang kerja suamiku. Dalam sekejap bibirnya sudah menyatu dengan bibir Winda. Dengan perlahan dan lembut, Winda sempat tak bisa bernafas. Tapi John memberikannya waktu untuk bernafas sebentar. Lalu kembali melahap abis. Winda mulai terbuai dengan kegiatan lembut John. Kini tangannya sudah melingkar di leher pria dingin itu. Membuat John semakin percaya diri. Dia menarik tubuh Winda semakin menempel dengannya. "John, berhenti." Winda melepaskan kecupan dari John. "Kenapa?" John kembali mendekatkan bibirnya, namun kembali ditahan oleh Winda. "Ini di kantor John, bagaimana jika ada seseorang yang masuk?" "Tidak akan ada sayang." John mengecup Winda. "John, sadarlah. Kenapa kau seperti ini?" Winda menatap lekat wajah John. Tatapan mata pria itu nampak sendu dan sayu. Nafasnya juga sudah tidak beraturan. Ada apa dengannya? Kenapa dia seperti ini? "Winda, aku mencintaimu gadis bodoh. Dapatkah kau berjanji untuk selalu berada di sisiku?" Ucap John tiba-tiba serius. Winda terkejut dan bingung harus menjawab apa. Sebenarnya dia juga berharap yang sama. Dia tidak mau John jauh darinya. Apalagi harus meninggalkannya. Karena dia juga sudah jatuh cinta pada pria dingin itu. Dengan wajah yang merah tersipu malu, Winda mengangguk pelan. John tersenyum puas. Karena secara tidak langsung Winda sudah menerima dirinya. Menerima cinta dan membalas perasaannya. John pun kembali mengecup Winda. Suasana di dalam ruangan itu seketika menghangat. Kini kecupannya tak lagi hanya di bibir, melainkan mulai turun. Terdengar suara merdu dari mulut Winda, saat merasakan John mengecup-kecup lehernya. Tak jarang dia juga menggigit kecil leher Winda hingga meninggalkan tanda merah di sana. "Bolehkah?" lirih John dengan wajah yang saling berdekatan. Nafas keduanya saling beradu. Winda mengerti dengan apa yang dimaksud John. Winda mengangguk karena dia juga merasakan hal yang sama. Sesuatu yang bergetar di dalam tubuhnya. Seakan memberontak ingin keluar. Ehem-ehemnya sudah hampir tidak bisa ditunda. John semakin terbuai dengan kegiatannya sendiri. Tubuh Winda sungguh sangat memabukkan. "Yuch." Winda meremas bahu John ketika pria itu kembali menciuminya. Dan tangannya bermain di kedua buah mungil. Akhirnya siang itu, tepat di sofa ruang kerjanya, John dan Winda kembali menyelesaikan ehem-ehem yang semestinya. Ruangan itu menjadi saksi bisu aktivitas menyenangkan kedua insan itu. Namun rasanya berbeda dari yang sebelumnya. Karena kali ini tidak ada yang namanya paksaan. Real karena kemauan dari kedua belah pihak. Setengah jam sudah berlalu. John terjatuh lemas menindih tubuh Winda. Jantung keduanya terasa gerakan naik turun. Karena nafas mereka yang masih tersengal. "I love you Winda," bisik John di telinga Winda, lalu mengecup kening gadis itu. Winda tak menjawab, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Tenaganya terkuras habis akibat kegiatan menyenangkan mereka. "John, aku haus. Kau haus? Sebentar aku ambilkan kau minum." John pun beranjak dari atas sang istri. Lalu mengambilkan segelas air untuk sang istri. Sekaligus dia juga mengambil sebuah selimut dari dalam lemari pakaian yang memang ada di dalam ruang kerjanya. Untuk berjaga-jaga jika dia tidak pulang dan tertidur saat bekerja. Di dalam lemari itu terdapat beberapa pasang setelan kerja miliknya dan juga ada sebuah selimut. "Ini, minumlah." John memberikan gelas berisi air pada Winda dan menyelimuti tubuh gadis itu dengan selimut. "Aku sudah meminta seseorang untuk membelikan pakaian wanita. Mungkin sebentar lagi datang," ucap John. "Kapan kau memintanya?"
Aku rasa sejak tadi kau tidak memegang ponselmu. Apalagi menghubungi seseorang. Katakan sejak kapan kau menyuruh orang itu? Tanya Winda dengan tatapan menyelidik. Pria dingin itu tertawa licik sambil memalingkan wajah ke arah lain. Jawab aku John. Kenapa kau malah tertawa? Winda meraih dagu John lalu mengarahkan wajah pria itu kepadanya. Tatapan mereka bertemu. Winda menelan salivanya sedangkan John kembali terpana dengan kecantikan istrinya itu dan mata yang tajam. Kap. Lagi, John mengecup Winda namun hanya sekilas. Wajah Winda memerah. Dia memegangi bibirnya yang habis dikecup. Sejak sebelum kamu sampai di sini. John tersenyum simpul sambil mengelus pipi Winda. Kau ini. Winda memukul dada John. Jadi kau sudah merencanakan ini sejak tadi. Dasar kau ehem-ehem. Lanjutnya tak terima. Ehem-ehem dari mana? Jangan sembarang bicara, apa aku terlihat seperti orang yang ehem-ehem? John lebih tak terima dikatai ehem-ehem oleh Winda. Kau ingat, kau juga menginginkannya tadi. Di tengah-tengah perdebatan aneh itu. Tiba-tiba saja pintu diketuk dari luar. Seseorang yang sudah ia perintahkan membeli pakaian wanita sudah datang. Dengan segera John mengenakan kembali celananya tapi tidak dengan bajunya. John membiarkan bagian dadanya terekspos. Terima kasih, ini tips untukmu karena suasana hatiku sedang baik. Ucap John memberikan uang tips kepada bellboy yang berada di hadapannya itu. Bellboy itu terkejut dengan penampilan John yang hanya mengenakan celana. Pikirannya sudah pasti jika John sedang bercinta dengan seorang wanita di dalam ruangan kerja. Sungguh aneh pikirnya. Tuan John yang terlihat tertutup dan dingin. Ternyata memiliki seorang wanita di sampingnya. Terlebih nekat bercinta di dalam ruangan kerja. Kenapa tidak membawa wanita itu ke dalam salah satu kamar hotel? Menurut pemikiran John, baginya ruang kerja lebih menantang daripada kamar hotel. Experience-nya tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih kembali Tuan. Saya permisi dulu. Ucap bellboy itu lalu bergegas pergi. John menutup pintu dan menguncinya kembali. Lalu ia menaruh tote bag berisikan pakaian wanita itu di atas meja. Kemudian menghampiri Winda. Menggendong gadis itu menuju kamar mandi. Mereka berdua memutuskan untuk mandi dan membersihkan diri bersama. Bisa dibayangkan, ternyata John kembali melakukannya saat mereka tengah mandi diguyur air hangat shower. Setelah sudah selesai membersihkan diri dari keringat dingin yang nikmat. Dan mengenakan pakaian masing-masing dengan rapi. John pun kembali melanjutkan urusan pekerjaannya. Dia membiarkan Winda berbaring di sofa tempat mereka bermain tadi. Tatapan mata John tidak bisa diam. Sesekali dia menatap Winda dan berkas-berkas yang ada di depannya, secara bergantian. Gadis itu terlihat sangat lelah. Bagaimana tidak jika dua kali John melakukannya, di sofa dan juga kamar mandi. Matanya tertutup, Winda terlelap sebentar. Sekitar 10 menit lalu kembali terbangun. Kau sudah selesai? Tanya Winda ketika John sudah merapikan meja kerjanya. Jawabnya dengan anggukan. Lalu berjalan menghampiri gadis itu. Kau lapar? Lanjutnya menjatuhkan diri di samping Winda. Iya, aku sangat lapar. Karena kau sudah menguras habis tenagaku. Jadi aku perlu asupan untuk mengembalikannya. John tertawa mendengar ucapan Winda, ia pun mengusap lembut kepala Winda. Merapikan rambut gadis itu yang berantakan. Kalau begitu kau makan apa siang ini? Masakan Chinese. Pilihlah makanan yang mau kau makan, karena sore ini kita harus mengejar penerbangan kembali ke Seoul. Aku mau makan masakanmu. Benarkah? Winda mengangguk sambil tersenyum membayangkan steak enak buatan John. Kalau begitu ayo,
Kita pulang. Aku akan memasak untukmu. Ucap John seraya menjulurkan tangan pada Winda. Dengan senang hati Winda meraih tangan John. Menautkan jari-jari mereka bersamaan. Lalu berjalan bergandengan keluar dari ruangan itu. Selamat siang Tuan John. Selamat siang Tuan. Tuan John. Silahkan lewat Tuan. Semua karyawan membungkuk hormat ketika melewati John dan Winda. Tak jarang dari menyapa sambil melirik Winda yang berada di sebelah John. Gadis cantik yang digandeng oleh Tuan John. Pasti banyak yang bertanya-tanya, berdecak kagum ketika melihat langsung wajah istri tuan mereka, dan juga pasti ada yang menghujat tidak suka. Itu semua sangat wajar. Begitulah resiko menikah dengan seorang pengusaha muda, tampan, kaya, dan terkenal melebihi popularitas seorang publik figur. Sangat memalukan. Gerutu Winda pelan. Karena merasa risih dengan tatapan semua orang padanya. John tersenyum tipis mendengar gerutuan dari sang istri. Kenapa tertawa? Dasar tidak jelas. Ucap Winda melirik John sinis. Seharusnya aku yang marah, kenapa malah kau yang marah? Atas dasar apa kau marah Tuan John Lewis yang terhormat? Winda menekan perkataannya. Karena istriku sendiri merasa sangat memalukan berjalan bergandengan bersamaku seperti ini, Nona Winda Lewis yang terhormat. Seketika Winda terdiam. Perkataan John seakan menyayat hatinya. Dia sadar jika perkataannya tadi sudah menyakiti hati John. Tidak, aku tidak malu. Berjalan bersamamu seperti ini, aku sangat bangga dan percaya diri. Aku bahagia John. Ucap Winda tersenyum dan menyandarkan kepala di pundak John. Genggaman tangannya juga semakin erat. John juga tersenyum. Jelas dia sangat bahagia mendengar perkataan Winda. Kalau begitu, kita bisa mengumumkan pernikahan kita setelah pulang dari sini di Seoul. Winda mengangguk dan semakin bergelayut di lengan John. Menjijikan, saat ini aku melakukan hal yang menjijikan. Ingin rasanya aku meneriaki diriku sendiri, yang entah mengapa melakukan hal yang romantis menjijikan ini. Tapi aku juga merasa sangat bahagia melihatnya tersenyum, dengan tingkahku yang seperti ini. Oh my God, ya Tuhan aku harus bagaimana? Pria dingin ini sudah benar-benar mencuri hatiku. Batin Winda menjerit. Hahaha. Kenapa wajahnya seperti itu? Aku yakin saat ini dia pasti sedang merutuki dirinya sendiri. Yang telah melakukan hal menjijikan dan mengatakan hal-hal romantis. Winda, kau selalu bisa membuatku tersenyum dan merasa gas seperti ini, batin John tertawa. Sesampainya di rumah utama, John dan Winda langsung bergegas menuju dapur. Winda duduk di meja makan sambil menatap ke arah pantry. Sedangkan John langsung melepaskan jasnya dan menggulung lengan ke mejanya setengah lengan. Lalu mengenakan celemek masak yang sangat cocok untuknya. John terlihat sangat tampan dan berharismatik. Sengaja ia meminta para pelayan dan koki yang berada di dapur pergi. Agar tidak ada uang mengganggu quality time mereka berdua. Jadi kau mau masak apa John? Tanya Winda. Aku akan membuat pasta rumput laut. Apa kau menyukainya? Apapun itu yang terpenting masakanmu, aku tetap suka. Cih. Apa kau sedang menggodaku Nyonya Louis? John mendesis. Tidak, siapa juga yang sedang menggodamu? Aku bicara apa adanya, tidak sepertimu yang pintar menggoda wanita. Sahut Winda sinis. John tergelak. Iya, wanitanya iya kamu. Kau tahu sendiri bagaimana sifat asliku Winda. Aku tidak peduli dengan orang lain, yang aku pedulikan hanya kau. Gadis bodoh. Ya terserah. Daripada harus berdebat panjang. Sebaiknya aku yang mengalah. Winda memutar bola matanya. Hahaha. John kembali tergelak dengan tingkah Winda.
Kemarilah dan bantu aku. Panggilnya kemudian. Winda pun beranjak dari duduknya dan menghampiri John. Dengan sigap John memakaikan celemek masak di tubuh Winda. Lalu menguncirkan kembali rambut gadis itu. Dek, dek, dek. Lagi-lagi jantung Winda berdetak sangat kuat. Sampai-sampai rasanya ingin melompat keluar. Winda memegangi dadanya. Apa perutmu masih terasa sakit? Tanya John yang tiba-tiba menatap lekat wajahnya. Huff. Kenapa baru bertanya sekarang? Tadi kemana aja? Karena terlalu asik bermain, kau sampai melupakan kondisiku yang masih lemah kan Tuan John Lewis. Winda menghela nafas dan memutar bola matanya. Lalu mengalihkan diri untuk memotong sayuran di atas pantry. Namun dari arah belakang John mendekap dirinya. Melingkarkan tangan di pinggulnya yang ramping. Lalu pria itu meletakkan dagunya di pundak kanan Winda. Maafkan aku. Jika kau merasa kesakitan tadi. Aku tidak bermaksud seperti itu. Lirih John pelan sembari mengecup pucuk kepala Winda. Kenapa meminta maaf? Aku hanya bercanda pria dingin. Kau sangat serius sekali. Winda membalikkan tubuhnya menyentuh pipi John dengan kedua tangannya. Aku sudah merasa lebih baik, John. Kau tidak usah khawatir. Sambung Winda seraya tersenyum, agar pria itu tidak merasa terus-terusan bersalah. Benarkah? Tanyanya kurang percaya. Winda pun menjawabnya dengan anggukan dan senyuman yang cerah. Membuat hati John seketika merasa teduh. Kap. Sebuah kecupan hangat penuh kasih sayang mendarat untuk Winda. Seiring dengan dekapan yang juga sama hangatnya. Seakan enggan untuk melepaskannya, namun tetap harus terlepas. Karena mereka berdua harus segera menyelesaikan masakan dan makan siang bersama. Sebelum sore tiba, mereka harus mengejar penerbangan menuju Seoul. Deheman seseorang berhasil membuat Winda dan John tersentak dan menoleh bersamaan. Itu adalah suara Gavin, pria tampan itu baru saja sampai. Ia langsung berjalan menghampiri suami dan istri itu. Wah, John Lewis, kau sungguh mengagumkan dan begitu romantis. Kau memasak dengan penuh cinta untuk istrimu. Aku benar-benar tidak percaya. Ucap Gavin meledek. Karena tidak pernah melihat John yang bisa bersikap manis kepada seseorang. Apalagi seseorang itu adalah wanita. Sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak akan pernah terjadi. Kau, sebaiknya pergi. Jangan menggangguku dan Winda. Sahut John ketus. Aku kesini bukan untuk mengganggumu. Tapi aku ingin bertemu dengan ayah. Di mana dia? Tanya Gavin. Ayah ada di kamarnya. Cepat pergi sana. Namun ketika Gavin hendak melangkah pergi, tiba-tiba saja perutnya terasa mual. Dia langsung berlari menuju wastafel dan memuntahkan seluruh makan siangnya tadi. Oh shit. Gavin, kau tidak lihat jika kami sedang makan di sini? Umpat John kesal, karena Gavin tidak tahu waktu untuk mual dan muntah. John, kau tidak boleh berkata seperti itu. Wajar saja jika dia seperti itu. Winda mengingatkan John untuk tidak marah. Tapi itu membuatku tidak berselera makan. Sahut John. Winda menggelengkan kepalanya. Sorry, aku tidak bisa menahannya. Aku akan segera pergi. Kepalaku begitu pusing. Katakan pada ayah aku tidak jadi bertemu. Aku pulang. Gavin pun segera pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah kepergian Gavin, suasana nampak hening, hanya terdengar suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring kaca. Winda, panggil John. Tangannya menyentuh sudut bibir Winda, mengusap bekas saus pasta yang tertinggal. Ada apa, John? Bagaimana jika kita punya seorang anak? Seketika Winda tersentak kaget dan langsung tersedak saat sedang meminum air di gelas. Apa maksudmu, John? Ya, maksudku,
Aku menginginkan seorang bayi. Hahaha. Kau sudah gila ya? Tidak mau? Aku belum siap, Winda tergelak. Dia merasa ucapan John hanya sekedar candaan. Aku serius, gadis bodoh. Untuk mempererat hubungan kita. Maaf John, tapi aku belum siap. Baiklah, tidak apa-apa. Aku rasa perasaanmu padaku sangat berbeda dengan yang aku rasakan. Wajah John seketika murung dan menunduk. Winda merasa sangat tak tega sudah membuat pria itu sedih kembali. Sakit melihatnya seperti itu. Aku akan memikirkannya. Berhenti terlihat menyedihkan seperti itu, John. John tak menjawabnya. Dia hanya diam dan langsung beranjak pergi meninggalkan Winda. Ada rasa kecewa yang dia rasakan ketika mendengar ucapan gadis yang ia cintai itu. Penolakan telak, sungguh menyakitkan. Aku tidak akan memaksamu. Batin John. Maafkan aku John. Batin Winda menatap nanar kepergian John. Bersambung.